mencanangkan ya, sudah memiliki target untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Ini betul-betul hal yang sangat luar biasa. Terima kasih loh Pak Agus ya. Baiklah Bapak, sekarang ini kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Saya mendapatkan info dari panitia bahwa panitia sudah berhasil merangkum beberapa pertanyaan yang masuk. Di bagian ini mungkin saya butuh kehadiran Pak Muklas ini, atau mungkin Pak Muklas bisa bantu saya untuk menunjukkan beberapa slide yang sudah ada pertanyaan dari peserta. Silakan Pak Muklas. Sambil ini Pak Agus, sambil menunggu slide dari Pak Muklas ya Pak Agus. Siap. Kira-kira begini, seandainya saya beranggapan ternyata menjadi guru BIPA itu udahlah modalnya cukup bisa bahasa Indonesia saja. Toh yang diajarkan adalah bahasa Indonesia. Tanpa saya merasa perlu untuk belajar mengenai bagaimana sih mengajar, atau saya tidak perlu merasa tahu tentang leveling. Kira-kira menurut Pak Agus seperti apa? Betul nggak tuh? Ya, menjadi guru beda ya, mendidik dan mengajar. Ya. Kalau kita mengajar, ya mungkin bisa juga gitu, yang tidak berpengalaman pun mengajar. Tapi mendidik yang sulit kan ya. Nah, sama dengan bahasa Indonesia. Apakah saya bisa mengajar orang asing, bahasa Indonesia orang asing, karena saya kan setiap hari menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dalam mengajar itu ada metode tertentu gitu yang harus diajarkan. Ya. Apalagi ini mengajarkan bahasa Indonesia untuk orang asing, ada langkah-langkahnya. Kenapa? Karena beda mengajar orang Indonesia ya yang setiap hari menggunakan bahasa Indonesia, ya kita mengajar bahasa Indonesia itu karena mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau orang asing yang belum sama sekali bisa bahasa Indonesia, kita ajarkan. Ya. Kalau kita tidak punya metode langkah-langkah yang kita miliki, kita nanti akan bingung apa yang kita ajarkan. Gitu. Nanti di situ tidak akan berhasil pembelajaran itu. Oke. Gitu ya. Jadi harus ada metode-metode langkah-langkahnya. Baik. Jadi memang pedagogi. Betul, karena Pak. Anda merasa bisa, karena merasa Anda setiap hari menggunakan bahasa Indonesia, pas pertama mengajar, ya kita belum tahu bagaimana metodenya, kita langsung mengajar A1 misalnya atau A2, kan bingung nanti. Okay. Jadi kita juga harus tahu ini pembelajar ini sudah bisa apa dan sebagainya. Okay. Jadi kita harus deteksi dulu dan sebagainya. Kalau kita belajar mandiri begitu. Oke. Baik Pak Agus, di layar sudah tampak 3 pertanyaan yang sudah berhasil dirangkum oleh panitia. Saya izin bacakan Pak Agus. Pertanyaan pertama dari Ibu Dela Medlin dari Bekasi. Beliau bertanya, apa manfaat dari BIPA? Negara mana saja yang sudah menyelenggarakan BIPA dan bagaimana pengajaran tersebut berlangsung? Saya pikir beliau sekarang sudah memahami setelah mendengar paparan Pak Agus. Tapi mungkin bisa diulang di bagian ini. Silakan Pak Agus. Ya, baik. Terima kasih Bu Dela Medlin dari Bekasi ya. Apa sih manfaat dari BIPA? Yaitu manfaatnya ya. Jadi manfaatnya di samping kita sebagai duta bahasa negara ya. Jadi sumbangsi kita sebagai pengajar itu ya kita menginternasionalkan bahasa Indonesia ke luar negeri gitu ya, itu manfaatnya. Terus yang kedua, kita mempunyai pengalaman bagaimana mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing gitu ya, itu manfaatnya. Di samping juga dari finansial yang kita dapat gitu kan, kita mempunyai manfaat-manfaat yang lebih, terutama kita bisa membantu negara untuk mengajarkan bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, itu manfaatnya. Negara mana saja yang sudah menyelenggarakan BIPA? 48 negara dan akan terus bertambah seiring dengan kondisi modernisasi dunia ya, karena Indonesia kan negara berkembang ya. Seiring dengan negara berkembang ya, Indonesia nanti akan terus berkembang dan menjadi negara maju. Nah, kalau negara maju, kenapa? Karena potensi Indonesia itu sangat besar sekali, negara yang sangat luas gitu dengan penduduk dan juga budaya yang luar biasa banyaknya. Nah, negara saja yang menyelenggarakan itu ada 48 negara, tetapi yang sampai saat ini yang paling maju yaitu di Asia, yaitu di Vietnam, Thailand, dan juga Australia. Bahkan di Australia itu mewajibkan kelulusan itu menggunakan siswa itu harus bisa bahasa Indonesia, ya begitu. Ya.
Mereka di mana saja ada sekolah-sekolah resmi negara di Australia menyediakan, bahkan juga ada juga di KBRI. Nah, kalau di KBRI itu biasanya orang luar negeri atau warga negara asing belajar di KBRI itu ya itu biasanya gratis. Makanya banyak yang mau begitu. Apa banyak yang mau? Karena gratis mungkin di negara tersebut di KBRI itu. Tapi pengajarnya kedutaan besar yang membayarnya begitu. Ya, jadi kalau di luar negeri itu semua kedutaan besar pasti membuka kursus bahasa Indonesia. Itu di bawah Atikbud ya. Atasnya Kementerian dan Kebudayaan. Biasanya itu yang menyelenggarakan di setiap negara. Jadi bagaimana pengajaran tersebut berlangsung? Bisa diajarkan oleh pengajar-pengajar BIPA yang dikirim oleh pemerintah ya, ataupun juga BIPA mandiri yang di sana ya itu mengajar bisa di kedutaan besar, bisa di perguruan tinggi, bisa di sekolah, bahkan juga ada kursus-kursus di sana tersendiri gitu untuk mengajarkan BIPA. Bahkan di Jepang itu dia sudah punya standar sendiri BIPA-nya gitu di Jepang itu gitu. Bahkan ada kampus namanya Kanda University atau KUIS. Dia kalau mau lulus itu ya dia harus minimal level berapa untuk lulus itu gitu dengan tes UK BIPA-nya begitu ya. Jadi sudah sangat terkenal sekali BIPA itu begitu ya. Itu Bu Della Medlin ya. Mungkin itu saja, Miss. Baik. Terima kasih Pak Agus. Saya suka tadi statementnya Pak Agus bahwa pengajar dan penggiat BIPA itu sebetulnya merupakan duta Indonesia ya Pak ya. Jadi memang bukan hanya pengajar saja, tetapi ternyata fungsinya itu lebih mulia. Luar biasa ini Pak Agus ya. Oke Bapak, sepertinya pertanyaan kedua sama. Saya akan ke pertanyaan ketiga Pak Agus. Dari Ibu Ainun Najibah, ini dari Gresik, luar biasa jauh ini ya. Beliau bertanya apa langkah-langkah yang bisa ditempuh mulai sekarang untuk menjadi pengajar atau pegiat BIPA. Mungkin begini Pak Agus, pertama mungkin apa sih bedanya pengajar dan pegiat? Itu dulu mungkin ya. Terus yang kedua, anggaplah saya nih, Audi, saya ini semester 8 sastra Inggris. Saya tertarik, kayaknya saya harus jadi pengajar BIPA. Kira-kira apa yang harus sudah saya persiapkan atau sudah saya lakukan untuk sampai saya menjadi layak menjadi seorang guru BIPA? Silakan Pak Agus. Baik Miss Odea. Terima kasih Ibu Ainun Najibah dari Gresik. Ya. Jadi langkah-langkah apa yang ditempuh dari sekarang untuk menjadi pengajar dan pegiat BIPA? Nah, sebelum saya masuk ke situ, saya bedakan menjadi pengajar dan pegiat. Kalau pengajar, ya pasti pegiat BIPA, gitu. Ya. Nah, pengajar ini seseorang yang mengajarkan bahasa Indonesia kepada warga negara asing. Jadi seseorang, gitu, orangnya, gitu, pengajar lah, gitu ya. Nah, pengajar ini dia khusus mengajar, itu bisa mandiri, ya, bisa dengan lembaga kursus ya atau di kedutaan besar dan sebagainya. Nah, beda dengan pegiat. Kalau pegiat ini di samping dia mengajar, dia juga mengelola ya, biar juga membuat kurikulum dan sebagainya gitu. Jadi kalau pegiat ini double begitu ya. Jadi pegiat ini bisa menyediakan kursus, penyedia layanan gitu ya, atau dia misalnya penyedia akademik dan sebagainya begitu ya. Mungkin karena dia pengalaman pengajarnya sudah lama ya. Misalnya kalau di yang saya kenal seperti Bu Niknik, dia kan sudah pegiat karena dia sudah punya yayasan Bloombank, dia sudah ada pengajarnya, jadi dia tinggal merancang dan sebagainya khusus untuk menggiatkan bahasa Indonesia ini gitu ya. Itu. Nah, apa yang harus ditempuh supaya jadi pengajar BIPA? Ya. Kalau misalnya bukan dari kependidikan, bahkan yang dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia pun harus mengikuti syarat-syarat yang ditentukan ini gitu. Bukan dari non pendidikan saja, tapi bedanya kalau dari kependidikan dia sudah mengetahui bagaimana cara mengajar dan sebagainya begitu ya. Tetapi kalau menjadi guru BIPA yang dilakukan adalah pertama mengikuti pelatihan yang diadakan ya, mengikuti pelatihan ya, ikut sharing ya, webinar dan sebagainya ya, atau nanti Anda
bisa belajar menjadi guru BIPA sukarelawan dulu begitu, yang sudah ada di kursus-kursus ya, mencari ilmunya. Yang saya tangkap juga pernah ada guru saya ya, Bu RDC yang sekarang jadi pegiat BIPA juga, pengajar juga di UI. Sebelum dia menjadi guru BIPA itu dia magang dulu gitu. Dia apa di BIPA UI gitu. Dia jadi biasa kalau nggak ada gurunya, dia dikasih ini ngajar dulu kelas ya, minimal perkenalan sebagainya. Itu yang harus dilakukan dulu ya, minimal mengikuti dulu pelatihan-pelatihan ya. Dengan pelatihan itu nanti akan sharing dan kalau nanti Anda sudah yakin, sudah bisa pengalaman, bisa terjun di situ gitu. Insya Allah nanti akan menjadi seorang guru BIPA yang profesional gitu. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diadakan APP BIPA ya. Baik pusat maupun cabang gitu. Atau di perguruan tinggi lain gitu ya. Itu Miss Audi. Oke, terima kasih Pak Agus ya. Jadi kalau saya lihat nih Pak Agus optimis sekali ya dengan perkembangan BIPA ke depan, dan saya meyakini sangat optimis. Dan ini betul-betul profesi yang luar biasa menggiurkan sebetulnya untuk teman-teman, tidak terbatas hanya lulusan sastra Inggris saja. Oke, baik, mudah-mudahan kita masih punya waktu. Mohon Oke, sudah ke slide berikutnya. Ada 3 penanya. Saya ke penanya pertama, ini disampaikan oleh Ibu Erina Fridayanti dari Tangerang. Beliau bertanya, bagaimana persyaratan untuk menjadi seorang pengajar BIPA? Silakan Pak Agus. Oh iya, terima kasih ya Erina Fridayanti ya dari Tangerang dan Nabila Prasetyo Purbalingga ya. Baik, mungkin tadi saya sudah jelaskan syarat-syaratnya ya. Jadi syarat-syarat pertama itu kalau Anda ingin melamar menjadi guru BIPA yang resmi di Kemendikbud ya, karena kalau Anda menjadi guru BIPA di Kemendikbud itu ya lumayan gitu, pendapatannya sangat luar biasa sekali. Yang biasa kalian mendapatkan gaji ngajar sekian, kalau Anda menjadi guru BIPA di luar negeri ya, yang sesuai dengan negara tujuan, saya contohkan aja negara Tunisia misalnya. Teman saya kemarin sudah ke sana, teman saya ya. Dia per bulan tuh bisa hampir 30 jutaan itu digajinya gitu. Kalau nanti Anda irit dan sebagainya, bisa bawa kurangnya banyak gitu. Dan jadi juga Anda bisa punya relasi di sana gitu. Syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya adalah pertama, Anda harus mempunyai sertifikat ya. Sertifikat pengajaran BIPA mulai dari A1, A2, A3 dan seterusnya begitu ya. Terus yang kedua juga harus berpengalaman mengajar BIPA. Nah, tapi yang paling utama adalah Anda mengikuti pelatihan-pelatihan sehingga Anda mendapatkan sertifikat itu. Karena dengan Anda mengikuti pelatihan-pelatihan, nanti di situ Anda akan sharing dengan guru BIPA lainnya, dan itu akan membuat Anda mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya begitu ya. Karena kalau Anda saya ibaratkan, kalau Anda bertemannya dengan tukang minyak wangi ya, maka minimal Anda dapat baunya wangi terus kan begitu. Nah itu. Kalau Anda misalnya berteman dengan tukang Gojek, yang minimal Anda misalnya tahu cara-cara orang Gojek. Nah begitu. Jadi kalau misalnya Anda selalu sharing, ya, selalu mengikuti pelatihan, ya, maka di situ nanti akan ada informasi-informasi, terutama untuk pengembangan diri menjadi seorang guru BIPA. Ya, mungkin itu saja, Miss Audi. Baik. Jadi sebetulnya persyaratan untuk menjadi pengajar BIPA, kalau kita bicara di dalam negeri di Indonesia, mungkin sebetulnya tidak terlalu sulit ya Pak ya, selama ya kalau dalam negeri tidak terlalu sulit. Betul. Yang pasti yang terpenting adalah selain bahasa mungkin ya, bisa bahasa atau bisa dari jurusan manapun, tetapi yang terpenting adalah ilmu tentang kependidikan ya Pak ya, pedagogi ya. Itu mungkin yang terpenting. Tetapi mungkin kalau misalnya tadi yang saya ingin mengajar BIPA di Tunisia, apakah ada ujiannya Pak sehingga saya bisa direkrut begitu, ataukah hanya memenuhi persyaratan itu saja Pak Agus? Ada 2 sebetulnya Miss Audi, ada dua persyaratan ya. Kalau Anda mempunyai link ya, BIPA, ya, contoh saya ketua APP BIPA ya, misalnya saya punya teman di APP BIPA misalnya Timur Tengah ya. Nah, ada anggota ingin mengajar ke negara tersebut gitu. Ya mungkin kalau kita belum punya kerjasama mungkin kita mudah ke sana gitu. Tapi resikonya mulai dari tiket, ya, penggajian dan sebagainya mungkin itu tidak
tidak ada, karena di sana magang saja gitu, karena ingin sukarelawan. Tapi kalau yang kedua itu biasanya perekrutan oleh pemerintah. Ada syarat-syarat khusus begitu, mulai dari berapa jam dia mengajar, ya, sertifikat apa saja yang sudah dipenuhi, ya, kemampuan bahasa negara tujuannya wajib juga didapatkan begitu. Misalnya ke Tunisia kan berbahasanya Prancis sama Inggris. Maaf, Prancis dengan bahasa Arab. Ya minimal dia harus bisa berbahasa Prancis atau bahasa Arab begitu. Jadi kalau seleksi pemerintah sangat ketat sekali dengan ratusan pelamar begitu. Tapi kemungkinan untuk lolosnya besar. Kenapa? Karena jarang sekali. Oke. Jadi memang pertama itu kalau saya tertarik yang ini ya Pak ya, yang uji itu ya Pak ya. Kalau yang tadi Pak Agus sampaikan adalah pertama itu selain memang kualifikasi pendidikan adalah sudut pandangnya itu yang kolaborasi atau berjamaah begitu ya Pak ya, sehingga mungkin akan dapat kemudahan. Betul. Yang kedua itu adalah melalui uji atau perekrutan yang dilakukan oleh PPSDK mungkin Pak. PPSDK, betul. Ya? Bahkan satu lagi nanti kalau ingin mengajar ke luar negeri, itu tadi yang saya jelaskan tadi. Kalau dia sudah disenangin oleh si pembelajar asing, ya udah profesional dan sebagainya, dia akan berpromosikan untuk ngajar di luar negeri itu gitu. Nah, itu jadi banyak cara begitu. Kalau Anda jadi berprofesional banyak cara sekali gitu. Banyak sekali cara-cara yang didapatkan. Jadi yang terakhir itu ini, the power of service excellence begitu ya. Jadi ketika sudah memberikan servis yang baik, maka dengan sendirinya klien akan datang ke kita. Terima kasih Pak Agus. Oke. Pertanyaan berikutnya kayaknya dari Nabila Prastyo di Purbalingga ini. Beliau bertanya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia merupakan dua bahasa yang berbeda. Bagaimana cara lulusan sastra Inggris mengajar BIPA? Walau yang diajarkannya adalah orang asing, namun latar belakang pendidikan lulusan sastra Inggris bukan di bahasa Indonesia. Walau yang diajarkannya adalah Jadi orang asing. saya ini lulusan sastra Inggris, Pak. Saya harus mengajar BIPA. BIPA itu kan bahasa Indonesia. Saya merasa saya nggak punya kompetensi bahasa Indonesia. Jadi bagaimana saya bisa mengajarkannya? Kira-kira gimana, Pak Agus? Oh, baik, Miss. Ini dari Winnie Oktaviani kayaknya, bukan dari Nabila, bukan. Sukoharjo ini ya. Oh iya, baik. Baik. Ya, bagaimana cara mengajar BIPA? Padahal saya dari bahasa Inggris atau sastra. Bagaimana saya mengajar BIPA? Yang saya ketahui lewat data, rata-rata yang mengajar bahasa sastra Inggris, gitu. Dan lulusan yang dari bukan bahasa Indonesia, gitu. Itu malah yang paling banyak. Kenapa? Karena untuk cara-cara tertentu, ya apa cara-cara tertentunya? Iya dengan mengikuti pelatihan metodologi BIPA, ya itu dengan mengikuti pelatihan BIPA itu di situ akan diajarkan, ya diajarkan apa? Diajarkan bagaimana cara mengajar mahasiswa asing, bagaimana kurikulum yang digunakan atau bahan ajar yang digunakan. Di situ kita akan belajar kembali begitu. Karena yang jurusan bahasa Indonesia pun tetap akan mengikuti kurikulum atau pengajaran itu, karena di Indonesia belum ada jurusan S1 tentang BIPA. Gitu. Jadi BIPA itu hanya sebagai pelengkap saja, rata-rata itu di perguruan tinggi itu. Yang baru ada itu hanya S2-nya di UPI. Nah, ini peluang juga nih bagi Pak Bejo nih kalau bisa nih membuka S1 jurusan BIPA. Nanti kan ada satu-satunya jurusan BIPA di Indonesia itu tiba IC Jakarta. Wah, pasti laris. Dan insya Allah juga saya nanti berikhtiar dengan bersama-sama di APP BIPA supaya bisa ada jurusan S1 BIPA di Indonesia. Begitu. Kenapa? Karena di BIPA tersebut belum spesifik tuh ininya pengajarnya, bisa dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris ataupun yang non pendidikan. Jadi Bu Winnie Oktaviani ya, kalau Anda ingin terjun menjadi guru BIPA ya nanti mengikuti pelatihan, sharing, workshop dan juga magang di BIPA yang menyelenggarakan. Insya Allah itu akan menjadi seorang BIPA yang profesional. Baik.
Jadi memang kuncinya itu adalah rekam jejak pelatihan ya Pak Agus ya. Saya juga menggambarkan bagaimana saya bisa mengajarkan bahasa Indonesia. Misalnya saya nggak tahu tentang tata bahasa. Bagaimana saya mengajarkan tata bahasa Indonesia kepada penutur asing begitu. Tapi mungkin itu akan menjadi salah satu subjek yang akan ada di workshop mungkin ya Pak Agus. Betul. Semuanya ada, mulai dari membaca 1, membaca 2, tata bahasa yang kita harus ajarkan itu semuanya ada di metodologi pelatihan di BIPA itu. Oke, baik. Berikutnya, ini pertanyaan dari namanya belum ada, mungkin lupa sepertinya Pak Muklas ya. Jadi ini tentang pengalaman Pak Agus nampaknya ini ya. Kenapa Bapak memilih mengajar dan menjadi pegiat BIPA? Silakan. Oke, ini mungkin curhat pribadi kalau ini ya. Iya. Baik, kalau Nur Laila ya dari Brebes ya. Mungkin mengapa saya memilih mengajar pegiat BIPA ya? Ini yaitu kita nggak tahu gitu kan, orang itu nggak tahu gitu. Karena saya latar belakangnya dari sarjana teknik tadinya itu kan di perusahaan. Saya sarjana teknik industri gitu kan. Karena saya itu ketertarikan saya BIPA itu pada waktu itu ketika saya bekerja di perusahaan ya sarjana teknik industri itu. Ketika itu saya di office gitu kan. Karena saya bekerja di perusahaan Korea gitu kan. Siapa yang bisa mengajar ini? Udah, yang penting ada dulu. Nah, dari situ saya tertantang tuh, ternyata enak juga nih menjadi guru BIPA begitu. Ya. Bisa saya kembangkan ini jadi guru. Akhirnya saya mengambil S1 Bahasa dan Sastra Indonesia begitu. Setelah itu saya ngambil S2 dan sebagainya. Dan kebetulan ketika itu di kampus saya tempat bekerja ada begitu. Belum ada. Jadi saya kembangkan gitu. Jadi istilahnya saya udah jadi dengan mengajar BIPA ini mudah-mudahan saya bisa memberikan sumbangsi kepada negara untuk jadi duta bahasa negara saja gitu. Untuk internalisasikan bahasa Indonesia gitu. Jadi ini menarik ya, malah pengalamannya Pak Agus bukan berangkat dari latar belakang pendidikan, tetapi justru dari pengalaman di lapangan begitu ya Pak ya? Pengalaman di lapangan, kesempatan, kemudian... Betul sekali. Pengalaman itu luar biasa, Miss. Betul. Dan akhirnya Pak Agus sampai pada posisi sekarang sebagai Ketua APP BIPA Banten ya, ini luar biasa. Saya bangga bisa mengenal Pak Agus Sulaiman lebih dekat dan lebih dalam. Baik, Bapak ini nampaknya masih ada waktu ya, mungkin akan menjadi slide terakhir mungkin ya. Jadi ada 3 penanya lagi pertama dari Palembang, dari Ibu Meli Purnamasari. Beliau bertanya gimana cara belajar BIPA dalam bahasa Inggris agar kita mengerti dengan cepat, terutama di bidang listening. Silakan Pak. Bu Meli, terima kasih atas pertanyaannya. Gimana sih cara belajar BIPA dalam bahasa Inggris agar kita mengerti dengan cepat, terutama bidang listening? Karena BIPA ini khusus bahasa Indonesia gitu ya, khusus bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah, memang listening yang paling banyak diajarkan gitu ya, atau mendengarkan gitu ya. Karena kita untuk mengajar itu kan biasanya mendengarkan dulu begitu ya, mendengarkan dulu. Nah, biasanya yang dilakukan itu ya untuk pengajar BIPA itu biasanya untuk dia paham bagaimana yang kita dapat itu ya, itu biasanya kita mendengarkan di kelas itu bisa menyalakan lagu ya, lagu ya dan sebagainya, atau kita bercerita ya, nanti kita tangkap paham nggak nih kan itu apa maksudnya gitu. Atau salah satu ini yang cara yang paling baik itu ya kalau mengajar BIPA ini ya, untuk BIPA kalau bahasa Inggrisnya. Jadi saya buatkan sebuah video ya, video tersebut ada menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa si penutur diselipkan. Nah, di situ nanti bingung tuh apa. Nah, nanti dari bahasa-bahasa yang diselipkan itu nanti coba apa yang paham di kata itu, yang bahasa asingnya yang sulit. 1, 2, 3, 4. Nah, itu berarti oh dia berarti sudah paham tentang itu. Itu cara yang terbaik yang saya lakukan itu. Ya, mungkin kalau misalnya masih harus buat pin dong. Mungkin Anda kalau misalnya di bidang listening bahasa Inggris tapi yang kalau enggak di perguruan tinggi mungkin bisa juga diterapkan tapi beda objek. Oke. Salah. Dulu
Jadi ini pertanyaannya sebetulnya sudah masuk ke ini ya Pak ya, sudah masuk ke pedagogi ya, ranah pengajaran ya. Jadi sebetulnya bagaimana mengajarkan listening. Jadi tadi dari apa yang Pak Agus sampaikan, ternyata Pak Agus juga menggunakan bantuan media ya Pak ya. Media yang paling penting untuk membuat pembelajarannya tidak hanya menjadi mudah, tetapi juga yang terpenting adalah menyenangkan. Luar biasa. Betul. Baik, berikutnya pertanyaan dari Ibu, mungkin Bapak ini ya, Wahyu Ilahi dari Jakarta. Beliau bertanya, apakah BIPA hanya terfokus pada sistem pengajaran saja? Silakan Pak Agus. Baik. Nah, untuk mengajar BIPA itu ya bukan terfokus pada sistem pengajaran saja, karena mengajar BIPA itu selain kita mengajarkan bahasa Indonesia, kita juga mengajarkan budaya, begitu. Nah, jadi fokusnya di pengajaran dan pengenalan budaya, karena bahasa itu merupakan budaya juga, begitu. Ya, jadi mengajar BIPA itu bukan fokus mengajar misalnya membaca, menulis, mendengarkan, ya, ataupun dengan menggunakan media dan sebagainya, tapi juga kita mengajarkan budaya. Ya, budaya Indonesia terutama gitu ya. Di sini ada tarian, ada seni dan sebagainya begitu. Itu sangat bervariasi. Makanya kalau menjadi guru BIPA itu di samping dia mengajar, dia juga harus bisa mengajarkan budaya juga begitu. Seni. Nah, itu. Kenapa? Karena untuk membuat si pembelajar itu tidak monoton begitu ya. Membuat si pengajar itu menyenangi. Kalau dia sudah senang, dia nanti akan berbicara dengan temannya dan sebagainya, sehingga mengangkat budaya Indonesia ke luar negeri. Oke. Gitu. Ya. Baik. Jadi tidak hanya terbatas mengajar berkomunikasi atau menyampaikan bahasa saja, baik secara tertulis atau lisan, tetapi ternyata ada pesan mungkin ya. Pesan itu terkait dengan budaya ya Pak ya. Betul. Nah, supaya memang Betul. Saya contohkan ya. Misalnya ketika itu waktu mengajar itu ya, nah, dalam satu kelas itu ada beragam siswa, ada yang dari Thailand, ada dari Korea, Jepang, bahkan ada orang Afrika. Nah, ketika kita mengajar itu kita juga melihat budaya juga, jangan menyinggung menyinggung ras gitu kan. Misalnya ada ini apa? Ini kopi. Saya minum kopi hitam. Nah, bagaimana tuh yang orang Afrika? Dia akan tersinggung. Makanya harus dilihat. Ini kopi yang sangat nikmat. Warnanya, nah jangan sampai ini kopi hitam. Nanti orang itu tidak paham, itu lihat temennya ini hitam kan. Berarti dia akan minder. Nah, itu bukan mengajar itu, tetapi budaya. Oke. Dan juga semuanya harus ada di situ. Baik. Tidak ada tersinggungan. Ya. Baik Pak Agus. Pak Agus, ini waktunya kita ya waktunya terbatas sekali, tapi ada satu pertanyaan mungkin bisa dijawab dengan cepat Pak Agus ya. Jadi langkah awal mengenalkan bahasa Indonesia terhadap orang asing, apakah dimulai dari kosakata terlebih dahulu atau langsung mengikat kata menjadi kalimat? Ini dari Ibu Resti Andayani dari Jakarta. Mohon dijawab dengan cepat Pak, mengingat waktu. Silakan Bapak. Untuk mengajar orang asing itu kita lihat dulu pembelajarnya, ya, apakah dia itu belum pernah sama sekali Indonesia atau dia levelnya A1, A2, A3. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan belum pernah sama sekali atau A1, ya kita ajarkan itu adalah ajarkan yang awal dulu, misalnya perkenalan, ya, misalnya alamat dan sebagainya. Jangan langsung kata-kata dulu, jangan. Nanti kalau sudah bisa, baru kesananya kita akan langkah-langkah terusnya akan kita sesuaikan dengan perkembangan. Jadi jangan sampai ini gramatikal, jangan. Jadi hal-hal yang mudah-mudah dulu, minimal perkenalan dulu, sapa dulu, begitu ya. Budaya-budaya kita dulu, begitu. Setelah itu sana dia akan mengikuti, begitu. Jangan sampai langsung masuk. Ini artinya apa? Itu jangan. Ya, itu Miss Audi. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan pembelajar. Baik. Oke, terima kasih. Jadi memang semuanya itu pertanyaan terakhir tadi itu pasti akan menjadi salah satu materi workshop yang akan Pak Agus rencanakan untuk dilakukan karena sudah masuk ke dalam ranah pengajaran atau pedagogi begitu ya Pak ya. Dan kalau saya bisa memberikan sedikit clue begitu kepada Ibu Reski, mungkin
salah satu pengajaran bahasa itu dari proses pemerolehan bahasa. Jadi dimulai dari mendengar dulu, kemudian berbicara, membaca, dan baru menulis. Tapi sekali lagi, seperti yang Pak Agus sampaikan, semuanya tergantung kepada kebutuhan siswa. Begitu. Pak Agus, ini luar biasa sekali paparan hari ini. Saya betul-betul banyak belajar. Aura positifnya Pak Agus nyampe sekali ke saya. Terima kasih sudah berbagi kepada kami, Pak Agus ya. Sama-sama. Baik. Bapak Ibu peserta webinar, demikianlah acara webinar hari ini. Kami atau saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Akhir kata saya Audi selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali pada acara berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Muklas. Silakan Pak Muklas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar, masih semangat ya? Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Agus Sulaiman MPD dan Ibu moderator kita, Ibu Dr. Audi Yundayani, yang sudah membawa atau mengangkat dan juga memberikan pencerahan ya dari Bapak Dr. Agus Sulaiman, sehingga kita dapat pencerahan yang sangat luar biasa, sangat menarik, sangat lugas, dan juga sangat memuaskan. Aura positif kita dapat ya, meskipun kita di tempat yang lain, dan saya yakin tersampaikan paparannya dan diterima oleh kita semua. Terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh peserta seminar daring atau workshop ini yang sudah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Mengingatkan, pastikan sudah mengisi link feedback ya. Atas nama panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak narasumber, Ibu moderator, dan seluruh peserta, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman mahasiswa. Sebelum kami akhiri, kami berikan kesempatan kepada Bapak pimpinan kita, Bapak Dr. Bejo Sutrisno MPD, untuk menyampaikan untuk kegiatan ini. Halo Pak Bejo. Oke, silakan Pak Bejo. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bejo. Terima kasih. Alhamdulillah ya, tidak terasa pembahasan tentang BIPA ya, telah usai, cukup menarik dan sangat bermanfaat buat kita semua. Apa yang disampaikan oleh narasumber ya Bapak Dr. Agus Sulaiman MPD dapat memotivasi ya para peserta webinar, khususnya yang berminat untuk bisa mengajar BIPA, baik sebagai pengajar BIPA di luar negeri maupun di dalam. Apalagi yang sudah punya basic bahasa asing ya, khususnya bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa PBB, karena peluangnya sangat besar ya. Karena yang kita ajar adalah para penutur asing, bukan orang Indonesia. Ya, semoga webinar ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Kami mengucapkan mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dan juga pertanyaan yang belum bisa terjawab karena terbatasnya waktu. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta buat panitia nih atas kerja kerasnya untuk kegiatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya amal baiknya. Amin. Sebagai penutup, alhamdulillah, alamin. Semoga kita masih dipertemukan di lain waktu di event-event berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Pak Bejo, terima kasih atas segalanya. Thank you semuanya. Alhamdulillah. Para jajarannya, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih.